Pernah nggak kamu merasa kamu sudah melakukan segalanya dengan benar? Sudah bekerja keras, sudah berbuat baik ke semua orang, sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kenapa rasanya kosong? Ada beban berat di dada yang nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. Kamu sering diam-diam meneteskan air mata tanpa tahu alasannya. Padahal nggak ada musibah besar, nggak ada sakit parah. Hidup berjalan biasa saja, tapi rasanya sangat menyakitkan untuk dijalani. Kamu sering bilang, aku cuma capek biasa, nanti hilang kalau istirahat. Tapi nyatanya, kamu sudah tidur berjam-jam, sudah liburan, sudah diam saja, tapi rasa lelah itu masih ada. Malah makin dalam, dengar ya, itu bukan malas. Bukan pula kamu yang jadi lemah, itu sinyal dari jiwamu yang sudah lama kamu abaikan. Itu tanda kamu mengalami kelelahan mental. Bahayanya, banyak orang mati-matian mengejar sukses, tapi lupa jiwanya sudah rusak di tengah jalan. Di video ini, kita bahas 5 tanda rahasia yang sering kamu sembunyikan, bahkan dari dirimu sendiri, dan cara memulihkan hati agar kembali utuh. Tetap tonton, karena mungkin ini satu-satunya tempat kamu merasa dimengerti hari ini. Kelelahan fisik sakit di badan, tapi kelelahan mental sakit di jiwa. Ini tandanya. Tanda pertama, hal kecil terasa seperti gunung. Dulu kamu semangat bangun pagi, mau beraktivitas, sekarang cuma memikirkan mau mandi saja rasanya berat. Menjawab pesan rasanya melelahkan. Suara berisik sedikit saja bikin kamu ingin marah atau menangis. Kamu cari sunyi, tapi kalau sepi malah dihantui rasa sakit. Ini artinya baterai emosionalmu sudah habis. Tanda kedua, kamu merasa mati rasa dan hampa. Yang paling berbahaya, kamu sudah tidak terlalu bahagia, tapi juga tidak terlalu sedih. Rasanya kosong. Hal yang dulu kamu suka, makanan enak, hobi, nongkrong. Sekarang rasanya biasa saja. Di depan orang kamu tertawa, tapi di dalam hati kamu diam dan sepi. Di psikologi ini disebut mekanisme pertahanan diri. Otakmu mematikan rasa supaya kamu tidak merasakan sakitnya hidup. Tapi dampaknya, kamu merasa hidupmu tidak berarti, cuma robot yang menjalani kewajiban. Tanda ketiga, pikiran berputar dan kepala berisik. Kamu sering lupa, susah fokus, susah ingat sesuatu. Dan siksaan terbesarnya, pikiranmu tidak pernah diam. Saat mau tidur, saat diam, saat sendiri, otakmu memutar ulang masa lalu, kesalahan yang pernah kamu buat, hal yang seharusnya kamu katakan. Kamu menghukum dirimu sendiri berulang kali. Padahal otakmu butuh istirahat, tapi kamu jadikan tempat penyiksaan. Tanda keempat, emosi tidak stabil dan mudah tersinggung. Kamu jadi sangat sensitif. Sedikit dikritik langsung merasa hancur. Sedikit masalah langsung merasa gagal total. Kamu merasa semua orang menilai buruk dirimu, merasa semua perkataan ditujukan menyakiti hatimu. Kamu menangis bukan karena masalahnya besar, tapi karena tumpukan lelahmu sudah terlalu tinggi, dan hal kecil itu cuma pemicunya saja. Tanda kelima, tidur jadi pelarian, bukan istirahat. Pola tidurmu rusak parah. Ada yang tidur 12 jam tapi bangun tetap capek, karena tidurnya cuma lari dari kenyataan. Ada yang mata lelah tapi tak bisa tidur, karena rasa bersalah dan cemas menyerang saat lampu dimatikan. Tidur bukan lagi obat, tapi medan perang batin. Kalau kamu merasa poin di atas ada di dirimu, tarik napas panjang ya. Kamu tidak cacat, kamu tidak lemah. Kamu itu manusia yang sudah berjuang terlalu keras sampai lupa menjaga diri. Dan kabar baiknya, kamu bisa pulih. Tapi tidak dengan paksaan, melainkan dengan kasih sayang. Ini caranya. Langkah pertama, berhenti menghakimi diri sendiri. Sakitmu makin parah, karena kamu terus menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku begini? Kenapa orang lain kuat, aku enggak? Dengar baik-baik, rasa lelahmu itu sah. Wajar, manusia punya batas. Berhenti bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Coba katakan dalam hati, aku maafkan diriku yang sedang lelah. Aku berhak untuk tidak kuat hari ini. Aku berhak istirahat. Rasa bersalah adalah racun terbesar jiwamu. Buang itu sekarang. Langkah kedua, putuskan hubungan dengan sumber tekanan. Belajarlah sedikit egois demi kesehatanmu. Istirahat yang salah, diam sambil buka medsos, diam tapi memikirkan kerjaan. Istirahat yang benar,
Memutus arus. Matikan notifikasi. Hindari dulu orang yang bikin hatimu panas. Kurangi dengar omongan yang menuntutmu. Ibarat HP baterai merah, harus cabut kabelnya baru bisa diisi ulang. Menghilang sebentar itu bukan dosa, itu menjaga nyawamu. Langkah ketiga, tenangkan otak lewat tubuhmu. Saat lelah mental, pikiran kacau, jadi kita rapikan lewat fisik. Mandi air hangat, rasakan airnya mengalir. Makan pelan-pelan, rasakan rasanya. Jalan kaki pagi, hirup udara dalam-dalam. Saat kamu fokus pada apa yang kamu rasakan sekarang, otakmu berhenti memikirkan masa lalu atau masa depan. Kamu beri sinyal, sekarang aman. Sekarang tenang, ketenangan kecil ini yang perlahan menyembuhkan luka dalam. Langkah keempat, turunkan standar kesempurnaanmu. Beban terberat adalah ekspektasi tinggi yang kamu buat sendiri. Kamu ingin sempurna, ingin sukses, ingin selalu baik. Hapus kata harus, ganti boleh. Aku harus sukses. Aku boleh berusaha, boleh gagal. Aku harus bahagia. Aku boleh sedih, boleh lelah, dan itu tidak apa-apa. Saat kamu lepas beban harus, rasanya akan sangat ringan, teman. Banyak orang kira sukses itu soal jabatan, uang, atau pujian. Padahal sukses terbesar adalah bisa tidur nyenyak malam hari dengan hati yang tenang. Ingat ini baik-baik, kamu berharga bukan karena apa yang kamu capai. Kamu berharga karena kamu ada. Walaupun hari ini kamu diam saja, walaupun tidak menghasilkan apa-apa, kamu tetap berharga. Fase lelah ini akan berlalu, sama seperti awan mendung yang pasti lewat. Selagi hujan, jangan paksa jalan terus, berteduhlah, istirahatlah. Nanti saat matahari kembali bersinar, kamu akan sadar, berhenti sejenak bukan berarti kalah. Itu cara kamu menjaga dirimu supaya tetap ada untuk masa depanmu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Peluk jauh untuk kamu yang sedang berjuang. Jaga dirimu baik-baik ya.